Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Puspa Kesumaning Tias, Putri Kamelia Safitri, Putri Nafisatul Fadilah, Putri Najwa Nurfaita, dan Kurota Ayun Laila Lutfi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus tahapan perkembangan dan alternatif bimbingan pada masa bayi dan anak-anak. Yang pertama, pengertian kasus-kasus tahap perkembangan bayi dan anak-anak. Gagne menyatakan bahwa masalah timbul apabila tujuan yang sebenarnya belum diketahui cara untuk mencapainya. Sedangkan Newell dan Simon menyatakan bahwa masalah adalah situasi di mana seseorang menginginkan sesuatu akan tetapi tidak mengetahui serangkaian tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Perkembangan dalam bahasa Inggris disebut dengan development. Sandrock mengartikan development as the pattern of change that begin at conception and continues throughout the lifespan, yang artinya perkembangan sebagai pola perubahan yang dimulai sejak masa pembuatan atau konsepsi dan berlanjut sepanjang rentan kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kasus perkembangan bayi adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan bayi yang timbul dari ketidakselarasan perkembangannya. Sedangkan kasus perkembangan pada anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang ditimbulkan karena ketidakselarasan perkembangannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan pada bayi dan anak-anak. Yang pertama, kondisi di dalam kandungan. Tumbuh kembang bayi sudah berlangsung bahkan sebelum bayi lahir atau sejak ia masih berada di dalam kandungan. Pada masa ini, ibu harus berupaya menjaga kehamilan dengan baik guna menghindari kecacatan pada bayi dengan selalu mengonsumsi makanan bernutrisi tinggi dan menghindari kebiasaan yang dilarang selama hamil. Kemudian, selanjutnya genetik. Faktor genetik memegang peranan utama terhadap pertumbuhan bayi. Genetik berpengaruh terhadap beberapa hal, seperti jenis kelamin, ras, tinggi badan, serta penyakit tertentu. Selanjutnya, persalinan. Tumbuh kembang bayi yang terhambat bisa diakibatkan karena adanya komplikasi saat masa persalinan. Misalnya saja bayi mengalami asfiksia atau trauma di kepala yang bisa memicu kerusakan jaringan otak sehingga menghambat tumbuh kembang bayi. Selanjutnya, ras. Masing-masing ras akan memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Rata-rata orang dengan ras Kaukasoid tubuhnya tumbuh lebih tinggi dibandingkan ras Asia. Selanjutnya, gangguan hormon. Gangguan pada hormon dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi. Contohnya saja gangguan hormon hipotiroid atau yang dikenal dengan nama hipotiroidisme kongenital. Bayi yang menderita penyakit ini memiliki gejala berupa lidah berukuran besar serta sesak napas, penyakit kuning, tidak mau menyusu, pertumbuhan terhambat, berat badan rendah, terlambat berjalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nutrisi dan makanan. Nutrisi memegang peranan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan bayi. Kemudian, selanjutnya pola asuh. Setelah memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan bayi, maka tugas ibu selanjutnya adalah memberikan pola asuh yang tepat. Pola asuh akan membentuk kepribadian dan mempengaruhi perkembangan bayi. Selanjutnya, sanitasi. Pertumbuhan bayi yang optimal akan sangat didukung oleh kualitas sanitasi atau kebersihan tempat bayi tinggal. Lingkungannya yang kurang bersih dapat menjadi tempat bibit penyakit berkembang biak, akibatnya bayi jadi rentan terserang penyakit. Selanjutnya, rumah tinggal. Jika ingin memiliki bayi yang tumbuh kembangnya berjalan dengan optimal, maka ibu pun harus memberikan rumah yang layak baginya untuk tinggal. Selanjutnya, pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga juga turut mempengaruhi pertumbuhan bayi. Pada keluarga yang berpendapatan cukup, tentu dapat dengan mudah memberikan semua kebutuhan bayi, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya pun dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, waktu bersama keluarga. Bayi tidak hanya membutuhkan asupan makanan bernutrisi untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, namun bayi juga akan sangat membutuhkan quality time bersama orang tuanya. Selanjutnya, kesehatan anak.
Bayi yang divonis mempunyai penyakit bawaan cenderung tumbuh dan berkembang lebih lambat dibanding bayi yang sehat. Tugas para orang tua yang memiliki bayi dengan kondisi tersebut adalah memberikan perhatian ekstra supaya perkembangan dan pertumbuhan bayi dapat berjalan seperti bayi lainnya. Kemudian, stimulasi. Perkembangan bayi tidak hanya berlangsung begitu saja, tapi ia akan sangat membutuhkan stimulasi atau rangsangan. Stimulasi tersebut berupa mainan, arahan dari keluarga, dan sosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya, psikologis. Keluarga yang kurang harmonis dapat memicu masalah psikologis sehingga berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi. Lalu, kemudian pendidikan orang tua. Setiap orang tua diharapkan memiliki pendidikan yang layak, karena faktor tersebut juga turut berdampak terhadap tumbuh kembang bayi. Selanjutnya, paparan radiasi. Bayi perlu dijauhkan dari paparan radiasi yang dihasilkan oleh barang-barang elektronik di sekitar kita, seperti handphone, televisi, dan lainnya. Yang terakhir, cuaca. Cuaca di sekitar tempat tinggal turut mempengaruhi tumbuh kembang. Cuaca yang kurang mendukung berisiko menyebabkan persediaan pangan berkurang, wabah penyakit, hingga menghambat perkembangan pertumbuhan, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang aspek kasus perkembangan pada bayi dan anak-anak. Di sini ada 5 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek sosial emosional. Kasus yang pertama yaitu penakut. Setiap anak memiliki rasa takut, namun jika berlebihan dan tidak wajar maka perlu diperhatikan. Rasa takut anak biasanya terhadap hewan, serangga, gelap, dan lain-lain. Cara menanganinya dengan melalui kegiatan aktivitas dengan penuh tantangan agar anak bebas dari rasa takutnya. Selain itu juga dapat pula dilakukan untuk memanfaatkan imajinasi anak untuk menumbuhkan keberanian. Kasus yang kedua yaitu pemalu. Pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang akibat adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Cara menanganinya dengan melalui yang pertama, melibatkan anak pada kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, belajar bergabung melalui permainan. Dan yang ketiga, mengajar cara mulai berteman. Untuk kasus yang ketiga yaitu agresif. Agresif adalah tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal atau melakukan ancaman sebagai pernyataan adanya rasa permusuhan. Perilaku tersebut cenderung melukai anak lain seperti menggigit, mencakar, atau memukul. Cara menanganinya yaitu dengan memberi penguatan jika anak berperilaku tepat dengan temannya dan bermain mengenal perasaan. Untuk kasus selanjutnya yaitu manja. Sikap manja seorang anak seringkali dianggap normal, padahal ada sikap tertentu yang tidak boleh dibiasakan pada anak. Ada sikap manja tertentu akan berdampak buruk jika dibiarkan hingga dewasa. Kurangnya empati dan ingin menang sendiri, sering tantrum, apa yang dia ingini harus dituruti. Salah satu cara menanganinya yaitu bersikap tegas dan memberinya hukuman apabila melakukan tindakan yang tidak baik. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek fisik motorik. Kasus yang pertama yaitu kurang gizi atau malnutrisi. Anak yang mengalami malnutrisi akan tampak pada penampilan fisiknya. Dibutuhkan kombinasi antara pengaturan pola makan dan asupan makanan serta kepedulian orang tua untuk melihat adanya tanda-tanda kekurangan gizi pada anak dengan pemberian program 4 sehat 5 sempurna. Kasus yang kedua yaitu ketidakmampuan mengatur keseimbangan. Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan tubuhnya biasanya juga memiliki kesulitan dalam mengontrol gerakan anggota tubuh sehingga terkesan gerakannya ragu-ragu dan tampak canggung. Kasus yang ketiga yaitu reaksi kurang cepat dan koordinasi kurang baik. Salah satu perkembangan motorik pada anak yang perlu diperhatikan adalah kemampuan bereaksi yang semakin cepat, koordinasi mata tangannya semakin baik, dan ketangkasan serta kesadaran terhadap tubuh secara keseluruhan. Namun ada anak yang lambat dalam bereaksi. Koordinasi gerakannya juga tampak kacau sehingga seringkali disebut ceroboh dan menjadi bahan ejekan temannya. Hal yang menyebabkan masalah tersebut ada dua, yaitu karena anak kurang diberi kesempatan untuk berlatih dan ada kemungkinan anak mempunyai masalah dalam syaraf motoriknya. Untuk alasan yang terakhir ini, orang tua perlu mengkonsultasikannya dengan dokter.
Baik, yang selanjutnya adalah jenis kasus perkembangan pada bayi dan anak-anak. Yang pertama adalah mengompol. Ada banyak alasan mengapa anak masih sering mengompol, mulai dari tubuh anak yang masih dalam tahap perkembangan, produksi urin di malam hari yang tinggi, hingga kurang optimalnya edukasi tentang toilet training. Yang kedua adalah sulit makan. Anak juga mulai sulit makan seperti tidak suka sayuran atau dia itu pilih-pilih makanan, hingga anak tersebut suka berkeliaran saat makan. Maka sebagai orang tua harus peka dan kreatif untuk membujuk anak saat makan. Yang ketiga yaitu kecemasan di tempat baru. Anak mulai aktif mengeksplor bukan hanya tentang pengetahuan diri, namun juga pengetahuan tentang lingkungan dan sosialnya. Yang keempat yaitu memukuli teman atau menggigit teman. Konflik teman sebaya pada anak usia dini atau usia PAUD umumnya tidak jauh dari memukul ataupun menggigit teman. Entah karena berebut mainan atau iri, atau dianya merasa diabaikan. Setidaknya, sebagai orang tua, harus mulai dengan membiasakan berkata maaf, tolong, dan terima kasih. Menjelaskan mengenai alternatif bimbingan perkembangan pada bayi dan anak-anak. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan guru atau pendamping yang bertujuan agar anak dapat mampu tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan datang. Adapun secara khusus layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Hal tersebut dilakukan untuk membantu mereka agar dapat lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Selain itu, mereka juga bisa mengembangkan potensi yang dia miliki, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, dan menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Dan pastinya, bimbingan dan konseling pada anak dan bayi dilakukan sesuai dengan umur mereka serta kondisi yang mereka alami. Pasti ada perbedaan di antara tersebut, tidak semua disamakan, karena karakter setiap anak pun juga berbeda. Sekian itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami dari kelompok 6 minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.